Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sofiatullah Yuni dengan NIM 181210007 dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menyampaikan mengenai telaah kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 dengan kurikulum 13. Nah, di sini ada 4 kompetensi inti, yaitu yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi yang kedua ada menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, responsif, proaktif, sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, yang selanjutnya, kompetensi inti yang ketiga ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Nah, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kompetensi yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, di mata pelajaran PAI kelas 12 ini ada 8 standar kompetensi. Nah, yang pertama ada meyakini terjadinya hari akhir. Nah, pada bab ini, pada standar kompetensi yang pertama, meyakini terhadap terjadinya hari akhir itu ada 4 kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Yang kedua, menunjukkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada hari akhir. Nah, yang ketiga ada memahami makna iman kepada hari akhir. Yang terakhir ada berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Lalu ada standar kompetensi yang kedua itu ada meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam standar kompetensi yang kedua ini memiliki 3 kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada menghayati nilai-nilai keimanan kepada qada dan qadar. Lalu yang kedua ada menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal sebagai cerminan dari kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Lalu yang keempat, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, standar kompetensi yang ketiga itu terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan demokratis. Nah, di sini ada 4 kompetensi dasar. Nah, yang pertama menunjukkan sikap kritis dan demokratis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan ayat 159 serta hadis terkait. Nah, yang kedua menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang berpikir kritis dan demokratis. Nah, yang selanjutnya membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrarijul huruf. Nah, yang keempat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 dengan lancar. Lalu standar kompetensi yang keempat, perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan. Nah, pada kompetensi dasar yang ini ada 4 kompetensi dasar. Nah, yang pertama menunjukkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Luqman
ayat 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait. Lalu selanjutnya menganalisis Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis yang terkait mengenai saling menasihati dan berbuat baik. Nah, yang selanjutnya membaca Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrorijul huruf. Lalu yang terakhir ada mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Luqman ayat 14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, selanjutnya standar kompetensi selanjutnya itu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, yang mana memiliki 5 kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan. Lalu selanjutnya memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Lalu yang selanjutnya memahami hak dan kewajiban wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya, memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Lalu standar kompetensi yang keenam itu ada meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam, yang mana memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melakukan pembagian harta warisan. Nah, yang kedua, memahami ketentuan waris dalam Islam. Nah, yang terakhir, mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Lalu standar kompetensi yang ketujuh, meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Itu yang memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, memahami strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Lalu standar kompetensi yang terakhir itu melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan Islam di dunia, yaitu yang memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, menunjukkan sikap semangat melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan Islam di dunia. Lalu yang kedua, menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Lalu yang terakhir, mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Lalu selanjutnya mengenai konteks setiap materi, yaitu pada bab pertama yang berjudul meyakini terjadinya hari akhir. Nah, iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Nah, percaya dalam bahasa Indonesia itu artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar adanya atau nyata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dunia dan seisinya itu tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta. Nah, seperti yang kita ketahui, sebagai seorang Muslim, kita harus beriman atau meyakini bahwa adanya hari kiamat atau hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir tidak hanya dibuktikan dengan keyakinan hati dan kata-kata, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan atau perilaku. Nah, setiap Muslim harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh perilaku yang sudah menyadari fungsi beriman kepada hari akhir itu, orang yang beriman atau meyakini kepada hari akhir itu akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan tindakannya, karena ia yakin bahwa setiap amal perbuatannya itu akan mendapat balasan. Nah, ini dikutip dalam buku yang berjudul Belajar Akidah Akhlak karangan Muhammad Asroruddin Al-Jumhuri tahun 2019. Nah, selanjutnya konteks materi pada bab yang kedua itu yang berjudul meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa bahwa Allah yang menentukan nasib dan takdir setiap makhluk sesuai dengan iradahnya.
Nah, akan tetapi hal ini bukan bermakna bahwa manusia itu hanya menunggu ketentuan dari Allah dan tidak berusaha untuk berbuat apapun. Nah, dengan meyakini adanya qada dan qadar Allah untuk memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil dan Wijaksana. Nah, selain itu dapat menumbuhkan kesadaran kita sebagai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, sudah jelas bahwa keterkaitan antara materi bab pertama dan bab kedua ini memiliki konteks materinya bahwa kita sebagai manusia muslim harus beriman atau meyakini bahwa alam semesta dan segala isinya ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks materi pada bab ketiga itu yang berjudul menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakannya. Nah, ini dikutip dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karangan Faisal Ghazali dan H.A. Soleh Dimyati. Nah, dengan meyakini adanya qada dan qadar Allah untuk memperkuat keyakinan, maksudnya sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah adalah berusaha memahaminya dan dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Nah, dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu akhirat. Nah, orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Nah, maksudnya jika kita tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita itu harus ada pertimbangan akal sehat. Nah, jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita pada posisi yang rendah di akhirat. Nah, jadi istilahnya berpikir sebelum bertindak. Nah, dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan. Nah, yang tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, jadi Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah SAW. Nah, mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah. Banyak juga hadis Rasulullah yang menarik simpati orang lain. Nah, jadi tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik sehingga mau masuk Islam. Nah, jadi banyak juga hadis Rasul yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Nah, jadi karena beliau itu dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis, nah, jadi diantaranya hadis itu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis ini direwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, jadi perilaku demokratis yang harus dibiasakan sebagai implementasi dari ayat dan hadis yang telah dibahas, yaitu yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Nah, yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohon ampun untuk saudara-saudara kita yang bersalah. Nah, yang kelima, menerima keputusan bersama dengan lapang dada atau dengan ikhlas. Nah, yang keenam, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Nah, hal ini jelas bahwa konteks pada materi ketiga ini masih memiliki kaitan dengan materi-materi yang sebelumnya tadi yang disebutkan. Nah, bahwa setiap orang beriman itu harus mencerminkan sikap keimanannya, salah satunya yaitu bersikap kritis dan demokratis.
Nah, materi yang selanjutnya itu yang berjudul Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasihati dan Berbuat Baik. Nah, jadi saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Nah, jadi dalam Islam mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiah, mau'izah, dan tazkirah atau peringatan. Nah, jadi menyampaikan nasihat itu adalah bagian dari kerja dakwah. Nah, dalam berdakwah itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua kebenaran itu harus disampaikan, walaupun mungkin akan berdampak buruk bagi yang menyampaikannya. Seperti pada sabda Rasulullah SAW, katakanlah yang benar walaupun terasa pahit. Namun demikian, semua pekerjaan harus dikerjakan dengan cara yang terbaik. Nah, begitu juga dengan dakwah, memberikan nasihat kepada orang lain harus memperhatikan banyak aspek, terutama objek dakwah, yaitu orang yang akan kita beri nasihat atau umat ya. Jadi kaitannya atau konteks materi pada bab ini masih berkaitan dengan bab-bab yang sebelum-sebelumnya, di mana seorang muslim itu harus mencerminkan sikap seseorang yang memiliki. Materi yang selanjutnya yaitu yang berjudul Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga. Nah, jadi pernikahan itu adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Nah, secara bahasa arti nikah adalah mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Nah, jadi Islam itu sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti. Kehidupan manusia juga akan terputus. Nah, jadi dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan sunnah untuk menikah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu yang berjudul Meraih Berkah dengan Mewaris. Nah, jadi warisan itu adalah menurut istilah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, bentuknya uang atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Nah, jadi ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah, melainkan Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang di dalamnya termasuk masalah waris. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Nah, jadi dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan. Nah, jadi hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Nah, jadi berikut manfaat yang dapat dirasakan oleh kita, yaitu yang pertama terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Yang ketiga itu jadi pada konteks materi bab ini berkaitan dengan materi tentang mawaris yang mana membahas mengenai bab sebelumnya yaitu ketentuan pernikahan yang mana yang akan menghasilkan keturunan. Jadi maka pada materi hukum mawaris ini akan saling berkaitan karena ada harta yang akan diwariskan terhadap keturunannya, karena tadi materi sebelumnya itu membahas mengenai pernikahan. Jadi adanya saling keterkaitan antara materi pernikahan dengan mawaris. Nah, lalu materi yang selanjutnya yang berjudul Rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, jadi sejarah masuknya Islam ke Nusantara setidaknya terdapat 3 teori yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Nah, jadi yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan ketiga teori Persia. Nah, jadi masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik, tidak sekaligus. Jadi pada bagian ini akan diuraikan mengenai strategi penyebaran Islam dan media yang dipergunakan oleh para pedagang dan mubalik dalam penyebaran Islam.
Nah, jadi strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, dalam konteks dakwah, menurut konteks dakwah Islam, strategi dakwah itu yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Nah, jadi terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Nah, jadi pada sebab masuknya Islam ke Nusantara sudah diketahui adanya beberapa teori. Nah, jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah itu cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah, namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Ya, jadi pada abad-abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, nah, terutama setelah abad ke-7 Hijriah. Lebih jelasnya akan diuraikan. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Lalu yang kedua, perkembangan Islam di Maluku atau di Kalimantan dan Papua. Lalu yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi pada abad ke-16. Lalu yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Lalu yang kelima ada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Nah, lalu jika kita berpegang pada teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-17 ke-7 Masehi, nah maka kerajaan Islam yang pertama itu bukan lagi Samudra Pasai, tapi kerajaan Jempa yang berdiri sejak abad ke-8. Nah, jadi sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan sebagai implementasi dari pelajaran tentang dakwah Islam di Nusantara, yaitu kita dapat menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Lalu kita harus berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai sejarah Islam. Lalu mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validasi data-data sejarah. Lalu kita harus meneladani sikap dan perilaku para dai pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Lalu kita harus menjadikan semua aktivitas dalam hidup, maupun itu pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana dakwah. Lalu kita harus berusaha menjadi dai yang ikhlas atau mukhlis, jadi tanpa mengukur jerih payah dalam berdakwah dengan penghasilan materi. Nah, konteks materi pada bab ini sudah jelas bahwa berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, di mana dalam sikap dan perilaku mulia sebagai implementasi pelajaran tentang dakwah Islam di Nusantara, salah satunya yaitu kita dapat meneladani sikap dan perilaku dengan mengedepankan cara damai. Tadi dibahas di materi-materi tentang ihsan ya. Lalu kita menjadikan semua aktivitas dalam hidup, misalkan pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana dakwah. Tadi sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Lalu kita berusaha menjadi dai yang ikhlas. Jadi tadi sudah dibahas juga ya di bab yang sebelumnya, yaitu tentang berbuat baik. Jadi materi-materi yang dibahas dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 ini, jadi adanya saling keterkaitan antar babnya, karena seperti tadi bab pernikahan nanti selanjutnya pasti ada materi tentang mawaris, karena ketika terjadinya pernikahan maka akan ada keturunan yang dihasilkan. Nah, berarti itu artinya harus membahas tentang mawaris, yaitu tentang mewariskan harta benda kepada keturunannya. Nah, mungkin itu mengenai hasil konteks ya per materi. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mengembangkan ide-ide pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12. Nah, di sini saya merujuk pada buku paket mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 SMA kurikulum 13. Nah, di sini saya akan mengembangkan ide-ide pembelajaran pada setiap babnya. Nah, pada bab 1 menggunakan metode pembelajaran role playing, yaitu yang mana
Role playing itu adalah suatu cara penguasaan bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Nah, jadi pada bab ini peserta didik mencontohkan perilaku yang mencerminkan meyakini bahwa akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, pada bab 2 di sini akan menggunakan metode diskusi, yang mana metode diskusi itu adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah, baik berupa suatu pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Nah, jadi diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada siswa untuk mengeluarkan dan mengembangkan ide-ide mereka, sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu mengasah pemikiran mereka. Nah, lalu pada materi bab 3 akan menggunakan pembelajaran metode diskusi juga, tadi sama dengan bab yang kedua. Nah, lalu pada materi bab keempat akan menggunakan pembelajaran metode diskusi dan demonstrasi. Nah, yang mana metode demonstrasi itu adalah metode yang merupakan peragaan untuk memperjelas atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lainnya. Nah, demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bab ini siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Nah, oleh karena itu, materi ini pantas jika menggunakan metode demonstrasi. Nah, lalu pada materi bab kelima menggunakan metode pembelajaran diskusi dan sosiodrama. Tadi metode diskusi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang mana metode sosiodrama itu adalah teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan melalui suatu suasana yang didramatisasikan. Nah, sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan. Nah, metode ini merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan oleh satu orang atau lebih. Nah, hal ini bergantung kepada peran yang diperankan. Nah, lalu pada bab materi yang ke-6 menggunakan metode pembelajaran diskusi. Tadi sudah dijelaskan ya pada materi-materi sebelumnya bahwa metode diskusi itu cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu permasalahan sehingga siswa itu dapat memecahkan permasalahan itu sendiri ataupun bersama-sama. Nah, pada materi ke-7 itu menggunakan pembelajaran diskusi, drill, dan sosiodrama. Nah, tadi diskusi dan sosiodrama sudah dijelaskan. Nah, kali ini metode drill itu adalah suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan yang lebih tinggi dari yang telah dipelajari. Nah, pada bab materi yang selanjutnya menggunakan diskusi dan drill. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu pada materi ke-9 yaitu menggunakan metode diskusi, drill, dan sosiodrama. Itu juga sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mungkin hanya itu saja membahas mengenai telah kurikulum pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 kurikulum 13. Hanya itu yang dapat saya telah kurikulumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.